Ya kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, merasakan Al-Quran, itu iman kita akan semakin bertambah kepada Allah SWT. Kemudian kita mengharapkan kasih sayang Allah, jangan sampai nanti di akhirat itu kita merugi. Kemudian kita secara istiqomah melakukan qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat witir. Maka ada amalan-amalan yang istiqomah itulah sesungguhnya yang akan memberikan cahaya kepada fuad tadi. Ya. Dari Sidoarjo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasannya Urian Bapak bahwa fuad yang sudah diberdayakan dengan dan penuh diisi dengan cahaya Al-Quran itu yang akan merubah penjiwaan karakter pada ujungnya adalah akhlakul karimah. Iya. Berarti, tetapi pertanyaan saya, apakah seseorang cahaya yang sudah masuk kepada fuad itu bisa ini bersifat permanen atau bisa berkurang, bertambah sebagaimana tambah kurangnya iman atau bahkan hilang, Pak? Iya. Ya, itu aja. Mari kita lihat di surat 41 ayat 30 dan 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Iya. Jadi di sini katakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Maka di sini istiqomah ini artinya konstan ya. Ya jadi menjaga terus-menerus. Sehingga di sini Allah utus malaikat itu untuk menjaga orang-orang yang istiqomah tadi. Sehingga di sini ketika malaikat itu membackingi seseorang itu oleh karena orang itu adalah istiqomah. Tapi ketika keistiqomahan ini tidak konsisten, maka dicabut kembali, Pak. Sehingga dengan demikian sesungguhnya keistiqomahan itulah yang akan mengakibatkan Allah itu juga istiqomah kepada kita. Kalau Nabi menyatakan al-imanu yazid wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi artinya kenapa bisa bertambah? Nah, ya kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, merasakan Al-Quran, itu iman kita akan semakin bertambah kepada Allah SWT. Kemudian kita mengharapkan kasih sayang Allah, jangan sampai nanti di akhirat itu kita merugi. Kemudian kita secara istiqomah melakukan qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat witir. Maka ada amalan-amalan yang istiqomah itulah sesungguhnya yang akan memberikan cahaya kepada fuad tadi. Ya. Coba buka surat 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.
Jadi di situ artinya kita diminta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasulullah. Kemudian kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan rahmatnya. Yu'tikum kiflaini mir rahmati. Allah akan memberikan rahmatnya dua bagian. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Rahmat yang pertama adalah cahaya, ya. Dengan cahaya itu kamu bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Artinya sesungguhnya pada ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dengan benar itu substansinya, hakikatnya adalah karena adanya cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbu itu. Kemudian rahmat yang kedua, ya, wa yaghfir lakum, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sesungguhnya ketika kita mendapatkan satu cahaya, artinya kita melakukan sesuatu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan satu ibadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di sini adalah sebab akibat, Pak. Ya, awalnya misalnya istiqomah, kemudian berhenti. Ya sudah, pada saat istiqomah itu sajalah sesungguhnya kemampuan cahaya Allah berikan kepada hambanya. Ketika sudah tidak lagi melakukan keistiqomahan, ya asupan selanjutnya ini yang tidak datang, Pak. Sementara kita masih memerlukan bahan bakar karena perjalanannya masih jauh. Ya, jadi kita harus ngisi bahan bakar lagi. Artinya itulah yang harus kita lakukan secara istiqomah. Jadi ada hukum sebab akibat. Ya. Jadi kalau kita istiqomah, ya maka jaminan dari Allah, ya fuad itu akan stabil gitu, Pak. Maka di sini Allah mencatatkan, coba kita lihat di dalam surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi artinya di sini bahwa fuad itu, ya, fuad itu, jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena fuad, penglihatan, pendengaran, itu nanti yang akan bertanggung jawab kehadirat Allah SWT. Sehingga fuad, penglihatan, dan pendengaran itu harus melakukan sesuatu di mana sesuatu itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber kebenaran kita, pedoman hidup kita. Maka di sini keistiqomahan kita kepada Al-Quran itulah sesungguhnya sekaligus jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah kepada Al-Quran, maka Allah juga istiqomah memberikan cahaya dan kawalan malaikat tadi. Jadi kita harus melakukan amalan secara istiqomah. Nah, Nabi menyatakan, jaddidu imanakum, la ilaha illallah. Ya, perbaharuilah imanmu. Ya. Dengan apa memperbaharui iman itu? Dengan la ilaha illallah. Dengan berzikir la ilaha illallah. Jadi selalu memperbaharui terus. Selalu berulang-ulang. Jadi tidak kemudian sekali dilakukan terus kemudian istirahat sejenak misalnya. Enggak, maka harus dilakukan secara istiqomah. Barangkali itu, Pak Ali. Wallahu a'lam.